Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya percaya semua kita gembira pada Sabat ini walaupun kita tidak dapat ke gereja. Tetapi biarlah kebaktian kita di dalam roh dan di dalam kebenaran. Untuk peringatan kita semua pada masa ini, kita tahu peningkatan kes COVID-19 mendesak ya, dan membuat kehidupan kita sangat merisaukan. Oleh itu marilah kita senantiasa mengamalkan satu gaya hidup yang baru dan mematuhi SOP, dan kalau tidak perlu marilah kita kurangkan pergerakan dan kita tinggal saja di rumah bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga kita. Dan juga mungkin ini masa kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati. Pada Sabat ini saya ingin mengongsikan satu pelajaran, yaitu menyelidiki, memeriksa, dan berpaling kepada Tuhan. Di dalam buku Ratapan 3 ayat 40 mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan mempelajari firman Tuhan pada Sabat ini. Kiranya roh Tuhan membuka hati kami masing-masing, supaya kami sentiasa akan berusaha untuk hidup seperti mana Tuhan kehendaki daripada kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Paulus mengatakan kebenaran ini. Teguran karena kasih kepada rekan sepelayanan dan penerimaan Petrus atas teguran Paulus. Dan ini juga teguran kita, ya. Teguran ini juga untuk kita, supaya ini adalah satu tingkat kerohanian kita yang lebih tinggi apabila kita menerima teguran daripada firman Tuhan. Semoga Allah membangkitkan lebih banyak pengikut Yesus seperti Paulus, Petrus di gereja masa akhir ini. Mari kita melihat perkataan menyelidik ataupun menyelidiki. Menyelidiki adalah kata yang penuh dengan tindakan. It's an action word. Bila kita menyelidiki sesuatu, kita tidak akan hanya diam saja dan menunggu hal itu datang dengan sendirinya. Tetapi untuk menyelidiki kehidupan kita, kita harus berpikir, mencari, dan menemukan activities dan pikiran-pikiran apa saja yang boleh mendominasikan hidup kita. Apakah yang kurang dalam kehidupan kita, terlebih dalam kerohanian kita? Apa yang sebab utama kenapa kita tidak ada kebaktian di dalam keluarga kita?
ataupun apa penyebabnya kita jarang mengembali persembahan dan persepuluhan ataupun pergi ke gereja. Seperti mencoba menghapuskan virus dari sebuah komputer, kita harus terlebih dahulu mengetahui virus itu. Untuk mengubah jalan hidup kita yang buruk, kita harus mengetahui di mana kekeliruan kita dan apa yang ada dalam hidup kita yang menjadi kebiasaan kita. Oleh sebab itu ia menjadi satu kebiasaan yang buruk atau hobi yang mempengaruhi kita, yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Selepas kita menyelidiki apa penyebab kita lemah dalam kerohanian kita, yang seterusnya kita juga harus memeriksa. Memeriksa bukan hanya sekedar melihat dari permukaan, tetapi menyelidiki apa yang salah dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus lebih lanjut mencari apa yang penyebabnya dan memeriksa apakah yang membuat hidup kita gembira atau mengapa doa-doa kita seolah-olah tidak ada jawaban. Memeriksa apa sebab kita menjauhkan diri dari Tuhan dan gereja. Kita perlu mengetahui apa masalahnya dan mengerti dari mana asalnya. Untuk menghapus virus di dalam komputer kita, kita harus mengetahui bagaimana cara kerja virus itu. Memang tampaknya tidak mudah, tetapi dengan meneliti diri kita sepenuhnya di dalam hati kita, kita akan menyadari kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi, kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau prioritas di dalam kehidupan kita yang salah. Dan langkah yang kita harus ambil ialah langkah untuk berpaling dan kembali kepada Allah. Berpaling bermaksud yaitu berpaling kepada Tuhan, bukan hanya sekedar menengok kembali kepada Tuhan, tetapi kembali kepada Tuhan. Lakukan itu dengan berbalik 180 derajat, 180 degree. Berpalinglah dan rancangkan langkah-langkah kita untuk kembali kepada Tuhan. Bila kita sudah menemukan virus di dalam komputer kita dan mengetahui bagaimana cara kita menghancurkannya, jangan hanya diam saja. Kurungkan virus itu. Hapus dokumen-dokumen yang terkena virus. Dan kalau perlu kita harus reformat balik hadis kita. Dan memusatkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita lakukan apa yang kita perlu lakukan untuk membuat satu perubahan di dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Tuhan agar kita dapat kembali kepada Allah. Hilangkanlah kebiasaan buruk. Carilah teman yang boleh membantu kita bertumbuh di dalam Kristus. Perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan dan
menggantikan perkara-perkara yang buruk dengan perkara-perkara yang baik. Marilah kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita doakan bersama supaya kehidupan kita sentiasa dipenuhi dengan Roh Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus, pada Sabat ini marilah kita menyelidiki kehidupan kita, memeriksa kehidupan kita, dan berpaling kepada Tuhan sehingga Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada Sabat ini sekali lagi kami diperingatkan untuk menyelidiki, memeriksa kehidupan kami dan berpaling kepada Tuhan. Tuhan tahu kami ini sangat lemah. Oleh sebab itu kami sentiasa memerlukan bantuan dari Tuhan dengan kehadiran Roh Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami akan memilih perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan di mana saja kami berada. Pada Sabat ini, walaupun kami tidak dapat berbakti di dalam gereja, kiranya Tuhan menyertai setiap kami, supaya kami sentiasa boleh berbakti dengan Tuhan apa saja keadaan kami, di mana saja kami berada. Kiranya Tuhan membantu kami supaya kebaktian kami pada Sabat ini di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan membantu kami supaya kami sentiasa mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang pandemik ini, dengan memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu cara yang membantu kami supaya kami boleh kembali kepada Tuhan dengan cara yang betul. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami, terlebih anggota-anggota yang sakit. Kami doakan untuk mereka. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyentuh mereka supaya mereka akan sembuh daripada penyakit mereka, dan mereka boleh menjalankan kehidupan mereka, pelayanan mereka di mana saja mereka berada dengan hati yang gembira. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, dan saya percaya Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap kami pada Sabat ini. Karena kami minta ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.